Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa kembali beribadah walaupun secara online. Semuanya karena pertolongan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu di dalam hidup kami. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Tuhan, saatnya kami akan memuji Engkau, menyembah Engkau. Kuduskan hati kami Tuhan, layakkan kami untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian, kurasakan kasih Tuhan. Kami merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu di dalam hidup kami. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau buang dosaku.
kau ingat lagi pelanggaranku. Lalu kedalam bibirmu kau melemparkan dosaku. Raga kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak terpandang jiwa hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Haleluya.
Selamat hari Minggu untuk jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Perlu saya ingatkan sebelum saya meneruskan firman Tuhan ini, bahwa ibadah kita hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu saya minta kepada saudara semua jemaat Tuhan, tolong dipersiapkan alat yang akan kita pakai untuk mengambil dalam perjamuan kudus ini. Puji akan nama Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dari ayat ini saudara, kita akan mengambil sebuah tema, yaitu Tuhan menggenapi rencananya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini Engkau berkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, kami siap diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sudah katakan bahwa hari ini tema firman Tuhan adalah Tuhan menggenapi rencananya. Pada umumnya semua orang pasti punya rencana, pasti punya mimpi, pasti punya cita-cita dalam hidupnya. Oleh sebab itu bagaimana cara mereka untuk meraih cita-cita itu? Tentu saja dengan cara berusaha semaksimal mungkin, rajin belajar, rajin bekerja, dan berusaha dengan berbagai macam cara untuk bisa menggapai mimpi atau rencana yang mereka miliki. Meskipun semua orang memiliki rencana, memiliki mimpi atau cita-cita, namun tidak semua orang dapat meraih cita-cita yang mereka miliki. Satu hal yang perlu kita ketahui saudara, bahwa Tuhan mempunyai rencana buat pribadi kita masing-masing. Dan rencana Tuhan ini sangat luar biasa saudara, lebih tinggi, lebih mulia daripada rencana yang berasal daripada diri kita sendiri. Yang perlu juga kita ketahui bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita, tidak akan pernah berubah dalam hidup kita, selama kita mau mengikuti perintah-perintahnya, selama kita tidak mempunyai ambisi pribadi, selama kita mau menjaga hidup dan hati ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mengapa kita tidak sampai dapat mewujudkan rencana Tuhan yang tinggi, yang mulia itu di dalam kehidupan kita? Yang pertama kita akan melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Di sini kita melihat firman Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jelas sekali dari ayat ini kita akan mendapat jawaban mengapa rencana Tuhan itu tidak dapat kita wujudkan dalam hidup ini. Kenapa saudara? Di dalam ayat ini kita mendapat jawaban karena kita tidak mau, karena kita tidak mengikuti perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kalau kita melihat daripada ayat ini adalah merupakan teguran daripada Nabi Samuel kepada Raja Saul. Tegurannya begitu keras. Samuel katakan sedianya, rencananya Tuhan akan mengokohkan kerajaanmu untuk selama-lamanya. Artinya, saudara, keturunan daripada Raja Saul tidak akan putus-putusnya untuk menjadi atau memerintah atas Israel, menjadi raja untuk umat Israel. Tetapi oleh karena Saul tidak mengikuti perintah Tuhan, dan akhirnya saudara, rencana Tuhan untuk mengokohkan kerajaannya menjadi gagal. Tidak terjadi, ambiar, buyar. Lalu kita bertanya, kesalahan apa sih yang dilakukan oleh Saul sampai gagal rencana Tuhan digenapi dalam hidupnya?
Kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-8. Kita melihat di sini. Demikian firman Tuhan, engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Saudara, di sini dengan jelas Tuhan memerintahkan kepada Raja Saul melalui Nabi Samuel supaya Raja Saul tinggal 7 hari di Gilgal. Harus itu 7 hari tinggal di Gilgal. Dan Raja Saul juga harus menunggu kedatangan daripada Nabi Samuel, karena Nabi Samuel akan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di Gilgal. Raja Saul juga harus menunggu arahan daripada Nabi Samuel bagaimana caranya untuk bisa meraih kemenangan atas bangsa Filistin. Jelas sekali perintah Tuhan ini. Tetapi kalau kita melihat di dalam pasal 1 Samuel pasal ke-13 ayat 8 sampai dengan 10, kita tidak akan baca, itu ayatnya cukup panjang, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Sudah 7 hari lamanya Raja Daud tinggal di Gilgal, menunggu kedatangan daripada Nabi Samuel. Namun Nabi Samuel tidak kunjung datang. Hatinya mulai gelisah. Belum lagi tentara yang akan berperang bersama dengan Saul melawan orang Filistin mulai meninggalkan Saul. Ada yang ke goa menyelamatkan diri. Mereka pergi masing-masing menyelamatkan diri. Itu membuat Saul menjadi putus asa. Belum lagi di depannya orang Filistin sudah siap untuk menyerang. Tambah takutlah Raja Saul. Nah, saudara, dalam perasaan yang putus asa, Raja Saul dengan keangkuhannya, dia sendiri yang mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan kepada Tuhan tanpa menunggu Samuel. Saudara, kita melihat dari cerita ini sudah jelas sekali bahwa Saul tidak mengikuti perintah daripada Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, Samuel mengatakan sedianya Tuhan akan mengokohkan kerajaanmu untuk selama-lamanya. Sekarang kerajaanmu tidak akan tetap karena engkau tidak menuruti perintah Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentu kita semua masing-masing rindu supaya rencana Tuhan yang mulia, yang tinggi, yang agung itu boleh digenapi dalam kehidupan kita. Kita harus terus, saudara, belajar dan terus belajar untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan, supaya apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita dapat terwujud. Amin, saudara. Ini yang menjadi kerinduan kita bersama-sama, dan ini yang menjadi kerinduan Tuhan atas kehidupan kita. Lalu yang kedua, mengapa mimpi kita, rencana kita, cita-cita kita tidak terjadi dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah karena mimpi kita, cita-cita kita sangat berlawanan dengan rencana Allah. Nah, saudara, saya mengajak saudara untuk mengingat tentang Absalom, ya, anak daripada Raja Daud. Suatu hari Raja Daud mendapat firman Tuhan, atau Tuhan berfirman kepada Raja Daud, "Daud, aku sudah menetapkan, memilih anakmu Salomo yang akan meneruskan kerajaan Israel, atau untuk menggantikan engkau nanti, yang akan menggantikan engkau menjadi raja Israel. Aku sudah menentukan anakmu yang bernama Salomo." Tetapi rupanya anak Raja Daud yang lain, yaitu Absalom, mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan, mempunyai mimpi. Dia mempunyai mimpi dan impiannya ada satu saat nanti dia akan menggantikan ayahnya menjadi raja atas Israel. Lalu berbagai macam cara untuk dia mempersiapkan dirinya untuk meraih cita-cita ini. Kalau saudara melihat di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 1 dan sampai dengan ayat 12, saudara akan menemukan bagaimana Absalom, saudara, melakukan
cara untuk dapat meraih cita-citanya, impiannya menjadi raja atas Israel. Dia mulai, saudara, mencuri hati orang Israel agar mereka berpihak kepada dirinya. Lalu juga Absalom mengadakan persepakatan gelap dengan pemimpin-pemimpin orang Israel dengan tujuan untuk menggulingkan Raja Daud yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Saudara, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Sampai mati Absalom, dia tidak pernah dapat mewujudkan impiannya menjadi raja atas Israel. Kenapa? Karena mimpinya berlawanan dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan bukan Absalom, tetapi Salomo. Dan itulah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada baiknya juga kita ini adalah orang-orang yang mempunyai mimpi, mempunyai cita-cita. Waktu kita mendoakan mimpi, cita-cita kita kepada Tuhan, supaya cita-cita ini bisa kita raih, kita bawa dalam doa. Waktu kita mendoakan rencana kita, waktu kita mendoakan cita-cita atau impian kita, ada baiknya juga kita melibatkan doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, di mana Tuhan Yesus mengatakan, bukan seperti kehendakku ya Bapa, melainkan seperti kehendak-Mu lah yang jadi. Sehingga waktu kita tidak mencapai cita-cita atau impian kita, kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi marah, dan kita juga tidak menjadi putus asa. Melainkan sebaliknya, ketika kita melibatkan cita-cita kita di dalam doa-doa kita kepada Tuhan, sekalipun itu tidak kesampaian, kita tidak dapat meraihnya, kita tetap bersemangat dan mengatakan bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik dalam hidupku. Puji akan nama Tuhan. Saudara, yang ketiga kita akan melihat di sini, bagaimana caranya supaya kita dapat mewujudkan mimpi Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Artinya mimpi itu menjadi kenyataan. Saya mengajak saudara melihat seorang tokoh yang bernama Yusuf. Tuhan punya rencana dalam kehidupan Yusuf. Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan Yusuf, dan Tuhan meneguhkan rencananya dengan mimpi-mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan Yusuf? Kita akan melihat, saudara, di dalam Kejadian pasal yang ke-50. Kejadian pasal yang ke-50. Kita melihat di sini. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat ke-21. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, kalau kita melihat, saudara, simak baik-baik ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya. Ternyata Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan Yusuf, akan menjadikan Yusuf suatu hari nanti di masa yang akan datang, bahwa Yusuf akan menjadi seorang pemimpin di negara, di negeri, atau di suatu bangsa yang besar. Dan dialah yang akan menyelamatkan banyak orang dari kematian yang disebabkan oleh kelaparan yang berkepanjangan. Tuhan mempunyai rencana Yusuf akan memelihara kehidupan sebuah bangsa yang besar, memelihara banyak orang agar tidak mati oleh karena kelaparan yang berkepanjangan. Tuhan juga mempunyai rencana agar Yusuf dapat memelihara keluarganya, supaya keluarga keturunan daripada Abraham ini tetap bisa hidup di tengah-tengah kelaparan yang berkepanjangan. Nah, rencana Tuhan ini digenapi oleh Tuhan, dan Yusuf dapat mewujudkan itu dalam hidupnya. Nah, saudara, suatu hari, saudara, kita tahu waktu Yusuf sudah menjadi orang penting, pejabat tinggi di negeri Mesir, saudara. Lalu dia menyuruh saudaranya dan ayahnya untuk tinggal bersama-sama di Mesir, supaya kehidupan mereka tetap dapat terpelihara, karena kelaparan cukup panjang
dalam jangka waktu 7 tahun. Tidak ada makanan, tapi di Mesir ada. Nah saudara, setelah mereka tinggal di Mesir, tentu saja usia Yakub semakin hari semakin tua. Lalu Yakub, ayah Yusuf, pun akhirnya meninggal di Mesir. Setelah ayah Yusuf meninggal, ayah mereka meninggal di Mesir, saudara, yaitu Yakub. Lalu saudara-saudara Yusuf yang pernah berbuat jahat kepada Yusuf datang kepada Yusuf menghadap dengan hati yang gemetar, dengan ketakutan yang luar biasa. Apa yang mereka katakan setelah mereka menghadap Yusuf? Mereka katakan, Yusuf, sekarang bapak kita sudah meninggal. Kami minta kepadamu, janganlah engkau membalas dendam atas perbuatan jahat yang pernah kami lakukan terhadap engkau. Ampunilah kejahatan kami. Izinkanlah kami menjadi budakmu. Nah saudara, kita melihat di sini dengan rasa takut, dengan hati yang gemetar, mereka menghadap kepada Yusuf agar Yusuf mengampuni kejahatan mereka. Karena mereka pernah ingin membunuh Yusuf. Mereka pernah menjual Yusuf, memisahkan Yusuf daripada ayahnya Yakub yang sangat dikasihi oleh Yusuf. Saudara melihat saudaranya gemetar, melihat saudaranya ketakutan, Yusuf memberikan jawaban dengan bijaksana, dengan kata-kata yang luar biasa. Di dalam ayat tadi kita melihat dia menghibur saudaranya. Dia mengucapkan kata-kata yang menghibur hati saudaranya, yang menenangkan hati saudaranya. Dia katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah mereka-rekakan menjadi yang baik. Untuk maksud inilah aku ada di sini, yaitu supaya aku dapat memelihara bangsa yang besar, supaya aku dapat memelihara hidupmu. Oleh sebab itu jangan takut, aku akan menanggung keperluan yang kamu butuhkan, termasuk anak-anakmu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yusuf sudah sampai mencapai mimpinya yang Tuhan taruh dalam hidupnya, dia tidak menjadi sombong, dia tidak menjadi besar kepala, tetapi tetap rendah hati, tetap pengasih, sekalipun saudaranya pernah berbuat jahat kepada dia. Saudara, kalau kita melihat ayat di dalam Kejadian 50, ayat yang ke-19 sampai ke-21 ini mudah untuk kita bacanya, saudara. Tetapi untuk Yusuf sampai dapat menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupannya tidak mudah, saudara. Tidak semudah kita membaca Kejadian 50 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21 ini. Kenapa, saudara? Karena Yusuf pernah terpaksa dan dipaksa untuk pergi ke Mesir, dipisahkan dari ayahnya yang sangat dia kasihi oleh saudara-saudaranya. Karena kejahatan daripada saudara-saudaranya, dia dijual. Dan juga Yusuf dipaksa dan terpaksa ada dalam penjara karena dia mempertahankan kekudusan hidupnya. Dia menolak tawaran dosa yang ditawarkan oleh istri Potifar. Dia dipaksa untuk ada dalam penjara, sedangkan dia bertahan untuk menjaga kekudusannya. Dia dipaksa dan terpaksa pergi ke Mesir, meninggalkan ayah yang sangat dia kasih, karena saudaranya tidak menginginkan dia hidup, karena saudaranya membenci dia. Tetapi untuk dia sampai menjadi orang kedua, menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya, dia tidak terpaksa. Dan juga dia tidak memaksakan dirinya. Dia tidak memaksakan orang lain, memaksakan Tuhan agar dia ada di posisi ini. Itu sama sekali tidak pernah terbersih di pikiran dia. Dia hanya mengikuti tuntunan Tuhan. Dia hanya menjaga kehidupannya untuk tetap kudus di hadapan Allah. Dia hanya menjaga hatinya agar hatinya tetap berkenan di mata Allah. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Rencana yang indah, rencana yang tinggi, rencana yang mulia yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya digenapi oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja kita masing-masing mempunyai rencana. Kita ingin rencana kita digenapi oleh Tuhan.
kita masing-masing, di mana kita mengerti bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, kita mau semua itu digenapi oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, kita harus tetap mengikuti perintah Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan, dengan tidak memiliki ambisi pribadi untuk kepentingan diri sendiri, namun dan juga harus tetap menjaga kekudusan hidup dan kekudusan hati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kiranya rencana Tuhan tetap digenapi dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Selama kami mau dituntun oleh-Mu, selama kami tidak memiliki ambisi pribadi untuk kepentingan kami sendiri, selama kami tetap menjaga kekudusan kami, kekudusan hati kami, kami yakin dan percaya satu saat nanti Tuhan, rencana Tuhan yang belum Engkau genapi akan Engkau genapi. Karena apapun yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami adalah benar-benar berasal daripada Allah sendiri, dan kami melibatkan Tuhan untuk mencapai itu. Pasti Tuhan akan menggenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau Saudara, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengajak saudara untuk bersama-sama, mari kita akan pegang roti di tangan kanan saudara dan dengarkan firman Tuhan ini yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Melalui perjamuan kudus ini Engkau mengingatkan kami. Engkau telah mati di atas kayu salib. Tubuhmu hancur. Namun semua itu tidak membuat Engkau menjadi bersungut-sungut. Engkau tidak menyesal melakukan itu. Karena itulah yang harus Engkau hadapi ya Tuhan, untuk menyelamatkan kehidupan kami. Kami berterima kasih buat pengorbanan-Mu. Engkau mengingatkan kami saat kami mengambil perjamuan kudus ini Tuhan, bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. walau ku tak tahu
Mari saudara, kita akan angkat tangan kita, air anggur yang sudah kita persiapkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih juga buat darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Inilah bukti kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Di dalamnya kami menemukan keselamatan, bukan berasal daripada barang yang fana, tetapi berasal daripada surga. Karena Engkau datang ke surga, ke bumi ini, untuk mengasihi dan menyelamatkan kami, supaya kami terbebas daripada maut, supaya kami dilepaskan daripada dosa, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami ingat Tuhan kasih-Mu, kami ingat Tuhan apa yang Kau lakukan bagi kami. Itulah sebabnya kami bersyukur untuk ini, dan berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan. Kami telah menerima perjamuan ini. Kami bersyukur karena waktu kami mengambil perjamuan ini, Tuhan melihat hati kami, kesungguhan hati kami, rasa hormat kami kepadamu, rasa syukur kami kepadamu, buat kasih Tuhan, buat keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Hanya darah Yesus yang menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita mengakhiri ibadah kita. Tidak bosan-bosan saya mengingatkan saudara dan juga saya mengingatkan diri saya sendiri. Mari kita bersama-sama menjaga kesehatan kita, biar kita tetap mengalami, saudara, kekuatan yang daripada Tuhan dengan cara memohon, berdoa, dan tetap menjaga kesehatan kita. Tetap kerjakan, ya saudara, lakukan protokol kesehatan supaya kita benar-benar merasakan, menikmati berkat, pertolongan, penyertaan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Saudara, sekali lagi tetap berserah kepada Tuhan. Ingat, Tuhan masih punya rencana yang indah bagi kehidupan kita. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, buat ibadah kami, karena Engkau sudah menolong, memberkati kami melalui pujian, penyembahan, melalui firman Tuhan, melalui perjamuan kudus. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di surga menyertai saudara. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus akan menjadi bagian saudara, dan Roh Kudus akan terus memimpin kehidupan saudara, sampai saudara dapat menikmati berkat Allah, janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara, dan saudara menjadi orang-orang yang diberkati oleh Allah mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.